ini lingkaran hidup dan cara penularannya, ya. Hospes definitifnya manusia, kemudian habitatnya di koekum atau menempel pada mukosa. Ya, bentuk infektifnya telur yang mengandung larva. Cara infeksinya autoinfeksi, kemudian makan atau minum yang terkontaminasi, kemudian retroinfeksi. Nah, ini jadi tugas yang kedua tadi. Tadi yang pertama, sekarang tolong cari arti retroinfeksi dan terangkan ya. Kalau bisa dengan contoh-contohnya juga. Kemudian gejala klinis terutama pada anak-anak gangguan tidur insomnia itu tidak dapat tidur karena tadi gatal ya, gatal pada di sekitar anus, jadi garuk terus. Nah, ini daur hidupnya. Jadi nanti kalau jantan dan betina ini dia di usus besar, kemudian nanti dia kalau meletakkan telurnya di daerah sekitar anus, ya, di daerah sekitar anus. Kemudian malam anak kecil itu atau manusia merasa gatal karena ini dia dari sekitar anus ini untuk meletakkan telurnya, lalu garu-garu dari tangannya mengandung telur, kemudian nanti bangun tidur langsung mengambil kue untuk disantap. Nah ya, atau ada yang anak kecil udah garu-garu dalam tidurnya dia menghisap jari tangannya juga, ya kan, sehingga masuk lagi. Nah gitu ya, jadi berulang. Nah tadi saya sudah terangkan bisa saja telurnya tadi karena udah digaru ada di tangan terjatuh di spray. Nah, spray pagi-pagi ibunya membersihkan spray lalu dikebaskan, dan dengan dia terbawa ke udara dan terhirup oleh ibunya bisa masuk juga lewat pernapasan, kemudian atau ibunya mengebas-ngebaskannya pakai tangan dan melekat ke tangan ibunya. Nah, kemudian ibunya makan kue jadi tertelan tanpa sengaja, ya. Nah, ini cara transmisi autoinfeksi tadi. Nah, ya. Sebentar. Nah, udah saya kasih contoh dah nih. Nah, ini garu-garu. Kemudian nanti dia makan, minum, dan masuk lagi. Autoinfeksi. Nah, dia infeksi sendiri-sendiri. Nah, ya. Nanti kalian tetap ya tugasnya tetap dikerjakan. Kemudian diagnosis penderita menemukan bentuk dewasa di sekitar anus. Jadi nanti ada cara pengambilan bahan pemeriksaannya akan beda, bukan hanya tinja. Tapi kalau tinja juga bisa menemukan telurnya atau bentuk infektifnya atau larvanya. Ya, bisa saja menemukan itu. Tapi bisa juga tidak. Jadi menemukan telur di sekitar anus atau anal swab. Jadi nanti kita akan ngambil sampelnya dengan anal swab, ya. Itu kalau dipraktekkan ya. Diagnosis lingkungan, menemukan telur di lantai. Kalau di lingkungan, menemukan telur pada buah-buahan, bisa juga. Ya, kemudian pengobatannya sakumbantrin dan sebagainya. Pencegahannya mengobati sumber infeksi, jadi anak atau kita yang dewasa juga. Jadi kalian jangan merasa sudah mahasiswa tidak memakan racun cacing atau obat cacing ya. Saya makan aja 6 bulan sekali ya. Kalau kita kan nggak tahu dari tangan kita atau dari jajanan kita. Maklumlah kalian ini udah besar malahan lebih suka jajan di luar, lebih suka makan di luar. Kita nggak tahu kan. Mungkin di dapurnya ada kecoa, mungkin dapurnya ada lalat, bahkan di tempat sajian meja makannya juga ada lalat. Kita nggak tahu ya dari mana sumber infeksinya. Jadi untuk amannya pencegahan makan obat cacing 6 bulan sekali. Kemudian paling tidak ya setahun sekali lah. Makan minum tidak terkontaminasi. Nah, ini dijaga, ditutup.
Kemudian membiasakan anak mencuci tangan sebelum makan. Bukan hanya saja anak, tapi orang dewasa juga. Apalagi sekarang sudah pandemi. Jadi wajib cuci tangan, membersihkan tangan. Nah ini, mohon maaf ya, ini anus. Nah ini bukan telur cacing, tapi ini sudah cacingnya yang dibilang orang cacing keremian. Nah kalau orang Jawa, nah ini ada putih-putih seperti ini keremian namanya. Gak usah lama-lama. Nah ini telurnya. Telurnya bisa kita dapatkan daripada tinja, bisa juga cara pengambilannya nanti anal swab ya. Ini telurnya bentuknya bagus ya. Oh. Berarti kalau untuk pengambilan sampelnya nanti di praktikum ya. Nah ini kita hanya teorinya saja, kalian pelajari. Kita lanjut ke Strongyloides stercularis ya. Strongyloides stercoralis. Daerah penyebarannya sama, tropik, subtropik, keadaan lingkungan dan sosial ekonomi yang jelek, kemudian kebiasaan tidak memakai alas kaki, termasuk soil transmitted helminth ya. Nah, jadi tadi Strongyloides ini dia sejenis cacing tambang juga. Morfologinya dewasa di dalam hospes, di luar hospes mencemari lingkungan, jenis kelaminnya terpisah ya, larvanya Rabitiform filariform ya. Oke, faktor yang mempengaruhi kehidupan: suhu, zat kimia, keadaan tanah, sinar matahari, kelembaban. Nah, ya ini kayaknya udah ya tadi ya. Nah ini siklus hidupnya. Nah, tapi siklus hidupnya, nah bentuk larva filariform, cara infeksi menembus kaki hospes atau autoinfeksi tadi. Ya. Kemudian gejala klinisnya diarrea. Nah, ini tugas tambahan lagi yang ketiga, diarrea. Diarrea kalian cari apa arti diarrea. Nah, gejala klinisnya peradangan pada kulit. Nah, diarrea adalah kalian jelaskan, kemudian contohnya. Nah, ini siklus hidupnya. Ini diagnosis pada penderita memperbaiki lingkungan, memakai alas kaki. Nah, ini bentuk nematoda usus di lingkungan. Jadi ini Trichuris trichiura, ini Oxyrus vermicularis tadi telurnya, ini Ascaris, kemudian ini Strongyloides. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke cestoda. Cestoda tadi kan kita cacing pipi, cacing bulat. Nah, ini cacing pipinya. Nah, namanya cestoda. Pipi dorsal ventral bersegmen, ukurannya bervariasi antara milimeter sampai dengan beberapa meter ya, bayangkan bisa sampai beberapa meter di dalam tubuh manusia. Stadium dewasa di dalam usus manusia atau hewan, tubuhnya kepala, leher, dan badan atau strobila, dia bersegmen-segmen ya. Kepalanya alat hisap, kadang-kadang ada kait, jenis kelamin tidak terpisah, tidak mempunyai rongga tubuh, tidak mempunyai saluran cerna, mempunyai sistem reproduksi sempurna, mempunyai sistem saraf, dan ekskresinya sederhana. Kita lihat. Nah, ini dia stadium dewasa cestoda. Nah, ini mana kepalanya? Ini di sini. Nah, ini bersegmen-segmen bisa sampai beberapa meter di dalam tubuh manusia atau hewan. Nah, ya, kalau diambil di bagian kepala dan lehernya, nanti ini udah bagian segmen-segmennya, badannya sampai ke belakang. Nah, ini kepalanya, mulutnya ini untuk alat hisapnya. Nah, kemudian lanjut kita ke Taenia saginata. Ini foodborne disease. Jadi penyakit cacing ini berasal dari makanan
ya. Daerah penyebarannya daerah peternakan sapi, makan daging sapi yang tidak dimasak dengan baik, kemudian keadaan lingkungan yang jelek, ya. Morfologinya dewasa panjangnya 1 sampai 10 meter, ya, bukan sentimeter loh, tapi meter. Pipi bersegmen seperti pita, makanya dibilang cacing pita. Tidak mencemari lingkungan, hidup dalam hospes, dia di lingkungan nggak bisa hidup dia. Telurnya mencemari lingkungan, tahan terhadap faktor luar, suhu, zat kimia, sinar matahari, kelembaban, sampai 1 dengan 2 bulan. Larvanya namanya Cysticercosis bovis atau cacing gelembung, tidak mencemari lingkungan, terdapat di dalam jaringan otot sapi karena tidak ada di lingkungannya, ya, ada di lingkungannya. Jadi, nah ini gambaran Taenia saginata sama. Tadi cestoda itu Taenia saginata ini masuk ke dalam cestoda tadi, ya. Nah, atau cacing pipih. Cestoda itu cacing pipih. Nah, ini cara penularan dan lingkungan hidupnya. Hospes dan sensitifnya manusia, Taenia saginata tadi, ya. Hospes antaranya sapi, habitatnya usus halus. Kemudian bentuk infeksinya larva atau Cysticercosis bovis. Cysticercosis bovis. Nah, kalian cari apa sih Cysticercosis bovis? Nah, itu sebenarnya udah letterless udah ada tadi saya bacakan, saya terangkan sudah ada, tapi kalian harus mencari. Cysticercosis bovis adalah contohnya bla bla bla. Kemudian lanjut dengan cara infeksi, makan daging sapi yang mengandung larva tanpa dimasak dengan baik. Nah, hati-hati yang suka makan sate ini takutnya kita terjangkit ini, ya. Ya, karena makan sate itu hanya dipanggang. Patogenesisnya, bentuk dewasa melekat diri pada mukosa usus hospes sehingga menjadi malnutrisi dan diarrea. Nah, ini tadi kan diarrea salah satu tugasnya mencari. Nah, ini dia siklus, ya, siklusnya. Nah, kalau seorang tadi mengandung ini, dia pup, kemudian nanti biasanya septic tanknya tidak disimpan dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Nah, atau dijadikan pupuk. Nah, masih mengandung, ada telurnya itu dimakan kemana-mana kan, ada rumput dan sebagainya, dimakan oleh sapi ternak, ya. Kemudian sapi ini dimakan tapi dimasak dengan tidak sempurna, kemudian manusia sehat memakannya. Nah, begitu terus siklus hidup. Nah, ini sama siklusnya, nanti kalian pelajari. Nah, ini dari kotoran, kemudian di rumput, kemudian termakan oleh sapi, nanti sapi dimakan dalam keadaan kurang masak. Nah, ini sama. Nah, ini telurnya nampak. Telurnya nanti di bawah mikroskop bentuknya seperti ini, ya. Nah, telurnya. Nah, ini kalau di mikroskop juga ada bentuknya seperti ini. Diagnosis penderita, fesesnya ditemukan bentuk telur atau proktoktit grafit. Jadi ininya tadi, pitanya ini kalau sudah tua ini mengandung banyak sekali ratusan telur, ya. Ini lepas nanti dia bersama feses ikut ke tinja kita, ya. Disitulah nanti akan terjadi kalau buang airnya sembarangan, yaitu atau fesesnya ditampung oleh orang-orang, disedot WC untuk jadikan pupuk. Nah, itu bahaya juga. Nah, ini diagnosis lingkungan, pemeriksaan tanah, sayur, buah-buahan terdapat telur. Pemeriksaan daging sapi, larvanya.
ngelihat larvanya nanti bentuknya seperti bulat gitu ya. Pengobatannya kemudian pencegahannya mengobati sumber infeksi sama makan obat cacing, memperbaiki